saranang gacchami. Gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Selamat malam. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para sahabat Dharma, bertemu lagi dengan saya Darani. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita akan mulai acara Kongko berfaedah pada hari ini pertama. Saya mohon kepada para sahabat Dharma agar dapat menjaga keheningan audio pada handphone atau Zoom-nya mohon dilihat. Terima kasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan uraian khotbah Dharma yang akan disampaikan oleh Bante Gnanasilatera dengan tema manusia sejati. Para sahabat Dharma, mari kita awali
acara Kongko berfaedah hari ini dengan pendarasan. Saya mengundang para sahabat Dharma yang dekat dengan altar Buddha untuk merapat dan duduk berlutut dan bersikap anjali. Bagi Anda yang tidak dekat dengan altar Buddha, dipersilakan untuk duduk yang bersikap tegak dan anjali. Kita akan mulai pendarasan. Sekarang marilah kita memberikan penghormatan kepada Kirana dengan mendaraskan nama Sarajata. Sarajata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Yang Bhagawanta Wakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya, marilah kita mendaraskan penghormatan awal kepada Buddha dengan mendaraskan wandang. Namo Samya Adi Buddhaya. Namo Samya Adi Buddhaya. Namo Samya Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarvebhutittvaya Mahatatvaya. Namo Sarvebhutittvaya Mahatatvaya. Namo Sarvebhutittvaya Mahatatvaya. Selanjutnya, marilah kita mendaraskan 3 perlindungan dengan membacakan kata Sarana. Bidang sarana gacchami, Dhammang sarana gacchami, Sanghang sarana gacchami. Yampi Buddhang saranang gacchami. Yampi Dhammang saranang gacchami. Yampi Sanghang saranang gacchami. Yampi Buddhang saranang gacchami. Yampi Dhammang saranang gacchami. Yampi Sanghang saranang gacchami. Selanjutnya, marilah kita mendaraskan Pancasila. Panatipata, Weramani,
samadhyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhyami. Kametu cara weramani sikkhapadang samadhyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhyami. Surameraya majapammadasana weramani sikkhapadang samadhyami. Sadu, sadu, sadu. Para sahabat Dharma, malam hari ini kita akan mendengarkan uraian khotbah Dharma mengenai manusia sejati yang akan disampaikan oleh Bante Nyana Silatera. Beliau adalah seorang sekretaris jenderal Sangga Agung Indonesia periode 2017-2022. Kepada Yang Mulia Bante Nyana Silatera, kami silakan untuk menyampaikan khotbah Dharma pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada saudari Dharani. Dan apa kabar semuanya? Semoga Anda senantiasa terberkahi dengan kesehatan ya. Saat ini kita sangat membutuhkan sekali yang namanya kesehatan agar senantiasa kita terlindungi dan dapat melakukan aktivitas dengan baik di masa-masa yang sekarang ini masih masa pandemik COVID-19. Baik, malam hari ini saya akan berbagi ya kepada para sahabat-sahabat Dharma. Saya ingin mengajak satu perumpamaan yang mengingat satu perumpamaan yang disampaikan Buddha kepada para biku. Ini perumpamaan ini mesti harus kita betul-betul pahami, ingat dengan baik. Beliau memberikan perumpamaan kepada para biku, menyampaikan hal ini yang tertata di dalam kitab Anguttara Nikaya, bahwa kehidupan ini seperti tetesan embun pagi. Ketika embun pagi hadir, kemudian matahari pagi pun hadir, ia segera lenyap. Jadi menggambarkan bahwa kehidupan ini begitu singkat. Kehidupan kita ini seperti tetesan embun pagi tadi. Ketika matahari terbit, matahari pagi terbit, maka embun pagi segera lenyap. Demikian kehidupan kita. Demikian kehidupan kita saat ini. Begitu singkatnya, begitu cepatnya. Maka kalau kita merenungkan akan hal ini, kita mesti memahami bahwa saat ini kita semua sedang menuju pada kematian. Nah, merenungkan lebih dalam lagi betapa berharganya waktu dalam kehidupan saat ini. Betapa berharganya waktu dalam kehidupan saat ini. Nah, coba mari kita sama-sama untuk menanyakan dalam diri kita. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang berharga dengan baik? Di hari ini saja.
di hari ini saja, coba review kembali kegiatan-kegiatan apa yang betul-betul merupakan kebutuhan dan memang itu memberikan manfaat besar dalam hidup kita. Mulai dari ketika bangun tidur, misalkan, apa yang dilakukan untuk menyadarkan batin, konsumsi untuk batin. Ini hal yang sangat penting sekali, melalui latihan meditasi, melalui pendarasan parita. Itu kebutuhan konsumsi untuk batin ketika pagi hari. Lalu kebutuhan untuk jasmani, seperti asupan sarapan. Apakah kita juga sudah menggunakan waktu saat sarapan pagi ini dengan baik? Kemudian hal-hal lain yang menjadi prioritas dalam aktivitas Anda, yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan Anda. Apakah Anda sudah lakukan di hari ini? Apakah banyak waktu yang terbuang, misalkan hanya untuk sekedar duduk-duduk santai, main game, hanya sekedar untuk menghabiskan waktu dalam sehari ini. Nah, hal-hal yang sangat dibutuhkan adalah berkaitan dengan seperti makan, kebutuhan makan yang teratur, kemudian pola hidup yang teratur, gitu. Menata kegiatan untuk menyesuaikan dengan waktu. Karena waktu itu tidak bisa kita atur. Waktu dari zaman ke zaman, satu hari hanya 24 jam. Waktu 1 jam hanya 60 menit. Kita tidak bisa merubah, mengurang, atau menambah. Dengan aktivitas yang ada, yang bisa kita lakukan adalah menata kegiatan kita, memprioritaskan kegiatan kita, hal-hal yang memang rutin harus kita lakukan, hal-hal yang menjadi skala besar dalam hidup kita yang harus kita lakukan, ini yang harus kita tata. Sehingga kita bisa menggunakan waktu ini dengan baik. Waktu sama, 24 jam. Tapi kenapa kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari kita? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Artinya bahwa ketika kita ingin memahami kehidupan ini, ya, kita harus betul-betul mampu menghargai waktu. Nah, untuk itu, malam hari ini saya akan berbagi mengenai manusia sejati. Manusia sejati. Kita akan pahami dulu tentang definisi dari manusia, kemudian kita akan memahami mengenai mengapa terlahir sebagai manusia, dan kemudian menjadi manusia sejati. 3 hal ini yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat Dharma pada malam hari ini. Baik, kita akan pahami dari sisi manusia dulu. Apa sih yang dimaksud dengan manusia? Kita ini merupakan satu bagian kecil dari banyak makhluk yang ada di alam semesta. Dalam kosmologi Buddhis, dalam literatur Pali, ada 31 alam kehidupan. Satu alam itu memiliki banyak jenis makhluk. Satu alam itu memiliki banyak jenis-jenis makhluk. Manusia aja banyak jenis-jenisnya. Gitu. Nah, ini ketika kita bicara tentang alam semesta, dalam literatur kosmologi Buddhis, ada 31 alam kehidupan. Ada begitu banyak makhluk. Kita hanya sebagian kecil dari makhluk yang ada di alam semesta ini. Tetapi mengapa kita menjadi makhluk yang lebih dari yang lain? Ini yang akan kita pahami dari definisi manusia. Manusia adalah makhluk dengan batin yang tajam dan maju. Manusia adalah makhluk yang memiliki batin yang tajam dan maju. Artinya di sini bahwa kita ini memiliki berkah kualitas sebagai manusia yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Terbukti kita mampu memahami kebajikan dan tidak kebajikan.
Coba Anda perhatikan di lingkungan Anda sendiri. Kalau Anda punya binatang peliharaan, anjing, kucing, atau burung, misalkan, coba pahami. Mereka tidak paham tentang kebajikan dan ketidakbajikan. Manusia mampu memahami kebajikan dan ketidakbajikan. Inilah kecerdasan yang dimiliki dari ketajaman batin makhluk yang disebut sebagai manusia. Nah, sehingga dalam hal ini lebih jauh, manusia itu mampu mengembangkan spiritual untuk mencapai kebudayaan. Kondisi di alam neraka misalkan, itu memiliki kondisi yang tidak sama dengan batin-batin yang kita miliki. Tidak sama. Sangat jauh berbeda. Nah, kondisi di alam-alam neraka penuh dengan penderitaan. Di alam binatang, meskipun dia memiliki satu dimensi dengan kita, dia tidak mampu membedakan antara kebajikan dan ketidakbajikan. Kita mampu memiliki ini. Kecerdasan yang lain misalkan, kecerdasan yang lain dari ketajaman batin seorang manusia itu, padi bisa diolah menjadi nasi. Nasi bisa diolah menjadi bubur, bahkan bisa diolah menjadi banyak makanan. Ini ketajaman-ketajaman batin dari kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk seperti binatang. Makhluk alam-alam peta, alam neraka, tidak dimiliki oleh mereka. Alam surga asik dengan kenikmatan kebajikannya. Asik dia menikmati nyaman dengan kebajikannya. Demikian alam-alam Brahma. Nah, alam manusia ini memiliki hal yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Maka manusia ini dikatakan sebagai makhluk yang memiliki batin yang tajam dan maju. Batin yang tajam dan maju. Nah, ini satu keberkahan, ya, berkah, keberuntungan yang harus kita sadari betul-betul. Nah, jadi manusia adalah makhluk yang memiliki batin yang tajam dan maju. Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, lalu mengapa kita terlahir sebagai manusia? Mengapa kita terlahir sebagai manusia? Hal ini juga harus kita pahami terlebih dahulu. Kita terlahir sebagai manusia karena kita memiliki berkah keberuntungan. Berkah keberuntungan dari akumulasi kebajikan-kebajikan dalam praktek moralitas, kedermawanan, dan pengembangan batin, sehingga kita memiliki potensi yang cukup untuk terlahir di alam manusia. Mengapa saya katakan ini sebagai berkah keberuntungan? Meskipun alam manusia sebagai alam penuh kenikmatan, dikatakan alam manusia ini alam yang penuh kenikmatan. Kita di sini bisa merasakan ada senang, ada susah. Dan kita bisa melihat perubahan-perubahan batin yang senang dan yang susah. Kita bisa memahami, aku sedang marah, aku sedang bahagia. Tidak demikian dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti binatang misalkan, yang ada di alam-alam rendah. Mereka tidak mampu. Bahkan di alam-alam rendah seperti peta, neraka, mereka itu batinnya diliputi dengan penderitaan. Sulit sekali untuk merasakan perasaan bahagia. Kita bisa merasakan dua hal ini dengan baik. Nah, ya, jadi kita ini memiliki berada di alam yang penuh dengan kenikmatan tadi. Nah, terlahir sebagai manusia, meskipun kita ini berada di kondisi yang mampu memiliki kenikmatan terhadap apa yang ada. Namun, terlahir sebagai manusia ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Hal ini Buddha sampaikan di dalam satu khotbah dalam kitab Anguttara Nikaya, satu khotbah yang dinamakan sebagai khotbah Jambu Dipa. Buddha mengatakan bahwa sangat sedikit para makhluk setelah mati. Dalam hal ini, para makhluk. Ya, semua makhluk artinya.
Para makhluk setelah mati, terlahir kembali di alam manusia. Lebih banyak mereka terlahir di alam neraka, alam binatang, atau alam hantu menderita. Nah, bahkan kelahiran dengan tujuan alam penuh penderitaan sangat tidak menguntungkan karena sangat sulit untuk mempraktekkan dharma. Bahkan dikatakan, kesulitan ini Buddha gambarkan dalam satu khotbah yang lain dalam kitab Majjhima Nikaya. Dikatakan di sana gambarannya itu ibaratkan kura-kura yang buta. Ada kura-kura yang buta. Dia hanya punya satu kesempatan muncul ke permukaan laut dengan ombak yang begitu kencang satu kali dalam 100 tahun. Lalu dia memiliki kesempatan untuk memasukkan kepalanya ke dalam satu gelang. Satu gelang. Bayangkan, ketika ini disampaikan kepada para biku, mungkinkah kura-kura ini mampu memasukkan kepalanya yang hanya mempunyai kesempatan 100 tahun sekali yang muncul ke permukaan, sedangkan dengan gelombang ombak yang begitu keras, mampukah ia memasukkan kepalanya ke dalam gelang tersebut? Para biku mengatakan, mungkin saja. Buddha juga menegaskan, mungkin saja, tetapi perlu waktu yang lama. Perlu waktu yang lama. Dan sangat sulit sekali untuk memasukkan kepalanya ke dalam gelang tersebut dengan kondisi dia berada di ombang-ambing oleh ombak laut dan dia memiliki penglihatan yang tidak berfungsi. Nah, sedemikian susahnya untuk terlahir di alam manusia. Ini gambaran dari ilustrasi yang Buddha sampaikan. Dan kelahiran sekali lagi di alam-alam menderita itu kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan praktek dharma seperti yang sekarang ini kita lakukan. Mendengarkan dharma seperti ini sangat sulit. Mungkin saat ini Anda punya kucing yang ada di samping Anda dan mampu mendengar suara saya. Tapi coba, dia tidak mampu memahami apa yang saya sampaikan. Beda dengan kita, mampu menelaah ini dengan baik. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami betul-betul bahwa keberadaan kita ini adalah sangat-sangat menguntungkan. Keberadaan kita ini sangat-sangat berharga. Keberadaan kita sebagai manusia saat ini adalah betul-betul waktu yang sangat berharga. Bayangkan gambaran tadi yang disampaikan itu bahwa betapa sulitnya kita mempraktekkan dharma, betapa sulitnya kita mempertahankan kehidupan ini. Tidak mudah. Tidak mudah. Maka kita senantiasa harus seringkali untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah melakukan hal yang terbaik untuk diri kita? Dari hari ke hari. Yang tahu tentu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang tahu akan hal itu. Nah, kemudian hal yang berikutnya adalah terlahir sebagai di alam manusia ini merupakan waktu yang sangat menguntungkan. Terlebih seperti kita saat ini. Kita ini terlahir ketika Buddha sudah muncul. Tidak mudah mendapatkan kondisi yang seperti ini. Di mana ketika kita lahir sebagai manusia memiliki indria yang baik, mata yang baik, telinga yang baik, indria kita, 6 indria ini lengkap dan baik fungsinya, gitu. Dan saat ini kita mendapatkan keberuntungan di mana kita bisa belajar dharma. Karena Buddha sudah muncul. Sehingga kita bisa mempraktekkan dharma. Ini waktu yang sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Mengapa demikian? Bayangkan jika kita berada di waktu yang tidak menguntungkan. Seperti misalkan kita terlahir di alam neraka. Kita terlahir di alam neraka. Makhluk di alam ini mengalami penderitaan dan siksaan tanpa henti sehingga tidak dapat melakukan kebajikan. Tidak sempat untuk berpikir yang namanya saya ingin mendengarkan dharma. Tidak sempat.
mereka batinnya disibukkan dengan berbagai aktivitas siksaan-siksaan batin yang amat sangat terus-menerus dari waktu ke waktu tanpa henti sampai masa karmanya habis. Maka di neraka nggak bisa ditolong. Sampai waktu karmanya untuk di alam neraka habis, dia baru bisa terlahir kembali. Ia kalau jika seandainya saat menjelang kematian dia mampu membangkitkan kebajikan sehingga batinnya tenang, ia bisa terselamatkan dari alam neraka. Jika tidak, ia akan berputar-putar terus-menerus di alam neraka tanpa henti. Terus-menerus sampai waktu yang lama sekali. Nah, bayangkan jika kita terlahir di alam binatang. Ini waktu yang tidak menguntungkan dalam kelahiran. Makhluk di alam ini selalu dalam ketakutan, tidak dapat memahami kebajikan dan kejahatan. Kucing memakan tikus bukan karena dia jahat, dia lapar. Dia tidak paham yang namanya membunuh itu memiliki efek atau konsekuensi yang tidak baik untuk batin dan juga untuk kehidupan mendatang. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia lapar, ada mangsa, ada tikus, dia ambil. Dia lapar, ada ikan asin Anda yang di atas meja, dia ambil. Dia tidak mengerti itu mencuri, tidak mengerti. Yang dia tahu itu makanan, dia lapar, dia makan. Nah, ini yang dinamakan di dalam Manggala Sutta itu dungu, kedunguan. Hidupnya hanya sekedar hidup saja, dungu. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya. Kita tahu tentang kebajikan dan kejahatan atau ketidakbajikan. Yang ketiga, bayangkan jika kita saat ini terlahir di alam hantu menderita. Alam peta. Di alam peta. Makhluk di alam ini tidak dapat melakukan kebajikan karena mengalami penderitaan berupa kekeringan, panas, kelaparan, dan kehausan. Dia asik makanannya itu dari 21 jenis makhluk peta, satu jenis yang siap kita bantu dalam pelimpahan jasa. Satu jenis saja yang bisa tertolong. Yang lainnya asik makan kotoran, bangkai, nanang, darah. Ya, kotoran Anda di toilet itu asik menjadi makanan mereka. Itu asik jadi makanan mereka. Dan itu memiliki kenikmatan sendiri di sana dia. Dan dia terus merasa lapar, haus, panas, terus-menerus. Tak ada waktu untuk mengingat kebajikan dan kebahagiaan. Maka ketika satu kondisi yang dia siap ingin tertolong, dia mendekati orang-orang baik, di sana dia ingin diingatkan akan kebajikan. Maka dalam pelimpahan jasa, Anda melakukan pelimpahan jasa itu mengatasnamakan mendiang, agar dia teringat akan sebuah kebajikan. Disitulah muncul mubitaknya, bahagia muncul, dia mampu mengingat kebajikan yang lain, batinnya bahagia, dia tertolong dari alam itu. Nah, ini yang ketiga. Nah, hal yang lain lagi, bayangkan kalau kita terlahir di alam asanyata bumi. Meskipun ini kelahiran alam Brahma, namun merupakan waktu kelahiran yang tidak menguntungkan karena makhluk di alam ini tidak memiliki indria pendengar, sehingga tidak dapat mendengar dharma. Lahir di alam Brahma yang asal nyata bumi ini dihindari sekali oleh para praktisi spiritual. Waktunya sangat panjang, usianya sangat lama sekali. Di sana bagaikan orang yang tidur, pasif batinnya. Tambah lagi dia tidak punya indria pendengar. Makhluk dewa-dewa yang lain masih mending dia turun ke alam manusia. Kalau kita lihat ya di zaman-zaman Buddha sendiri banyak mereka yang belajar dharma, turun ke alam manusia mereka belajar dharma. Bahkan Buddha sendiri ke alam dewa, ke sana, ke alam surga, lalu di sana membebarkan dhamma Buddha di sana. Masih beruntung mereka punya indria pendengar. Ini sama sekali tidak punya indria pendengar, batinnya pasif. Nah, ini alam-alam ini walaupun ini alam Brahma, ini dihindari. Yang kelima, bayangkan kalau kita terlahir di provinsi terpencil di antara orang-orang yang kasar. Memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan tidak mau mendengar dharma. Walaupun mereka memiliki indera pendengar, bahkan di sana tidak ada para biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Yang terlintas dalam pikiran saya seperti Afrika Selatan. Di sana sempat saya dengar 3 dari 1 anak pasti kena HIV. Kriminal tinggi, makan susah. Biku-biku ini nggak ada. Untung ada biku-biku dan bikuni yang datang dari Taiwan ke sana.
yang hadir di sana untuk membantu mereka. Beberapa tertolong, mereka yang mau bergabung di wihara. Yang Anda sering lihat di Indonesia dikelilingkan itu, saulin-saulin kecil dari Afrika itu. Nah, bayangkan kondisi itu, tidak usah di sana lah. Tidak usah di sana. Di Indonesia banyak sekali kondisi yang seperti itu. Di mana daerahnya kasar sekali, ya Anda boleh, daerah di Indonesia itu banyak, Mas. Daerahnya sangat kasar, orang-orangnya sangat kasar. Sangat kasar. Sangat kejam. Di sana nggak ada biku dan bikuni. Yang ada siapa yang kuat, dia yang berkuasa, dia yang menang. Di Indonesia masih ada yang seperti itu, nggak usah di situ, di Jakarta saja, di satu lingkungan, ada yang seperti itu. Mungkin di Bogor juga ada satu lingkungan yang seperti itu pasti. Di mana lingkungannya itu adanya mabuk semua, ya, omongannya kasar, tindakannya kasar, ya, hidupnya dari mencuri, merampok, dan sebagainya, kumpul jadi satu. Bayangkan kalau kita hidup di daerah yang seperti itu, saat ini kita bisa berbuat apa? Anda nggak bisa duduk seperti saat ini mendengarkan dharma, nggak bisa. Malam hari begini mereka berpikir cari makanan di mana. Orang udah pada tidur belum, saya mau mencuri. Saya mau ambil barangnya biar bisa makan. Gitu. Dan itu dilakukan dengan kekasaran, dengan kekejaman. Satu sama lain nggak bisa saling tolong-menolong. Mereka hidup masing-masing, tidak seperti kita yang saat ini bisa berbagi dharma seperti ini. Nah, ini satu hal yang penting kita pahami. Terlahir di Provinsi Tengah, tetapi menganut pandangan salah. Jadi meskipun mereka terlahir di Provinsi Tengah, di mana Buddha muncul dan Dhamma sedang berkembang, namun karena memiliki pandangan salah, mereka tidak dapat mendengar dan memahami Dharma. Kita berada di lingkungan yang begitu produktif, begitu kondusif, sebenarnya lingkungannya itu, tapi kita memiliki kedunguan batin. Kita memiliki kedunguan batin. Kita memiliki kecacatan mental. Kita pun nggak bisa membedakan kebajikan dan kejahatan. Tidak mampu membedakan itu. Dikasih tahu berkali-kali masih juga tidak ngerti. Dikasih tahu jangan mukul itu tidak baik, masih diulangin, dipukul, dia senang malah ketawa-ketawa. Orang-orang dulu seperti itu. Dan ini banyak di lingkungan kita. Bayangkan mereka betapa kasihannya. Betapa kasihannya mereka. Mereka ada di lingkungan kita juga, orang-orang yang lahir dengan kondisi yang dungu seperti ini, yang memiliki pandangan-pandangan yang salah, gitu. Memiliki pandangan salah. Dia sudah tahu membunuh tidak baik dan sebagainya, dia masih melakukan hal-hal semacam itu. Nah, atau kita terlahir di Provinsi Tengah tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, bodoh, dungu tadi. Dan memiliki indera yang cacat seperti buta, tuli, bisu, sehingga tidak mampu melihat, mendengar dhamma dan memahami kebijakan dan kejahatan, kebajikan dan kejahatan. Bayangkan, kita memiliki indera yang baik, telinga kita masih mampu mendengar dengan jelas, gitu. Mata kita masih mampu melihat meskipun saya dibantu dengan kacamata, gitu kan. Tapi masih beruntung, masih bisa melihat Anda semua. Walaupun kacamata ini saya lepas juga, ya saya lepas seperti ini, masih mampu melihat meskipun samar-samar melihatnya kan. Tapi beruntung masih melihat, dan saya memiliki keberuntungan yang lebih lagi. Saya masih memiliki kesejahteraan sehingga saya bisa memiliki kacamata ini. Ada mereka yang tidak mampu untuk memiliki hal semacam ini. Saya masih ingat sampai sekarang ini ada teman SMP saya yang dia itu sekolah itu melihat itu begitu dekat dan orang tuanya tidak mampu membelikan kacamata. Saya itu sangat terkesan sekali dalam hidup saya. Betapa menderitanya dia. Saya dengan kondisi yang baru 2,5 saja ini menderitanya luar biasa gitu tanpa kacamata. Menderitanya luar biasa, mata sakit, melihat tidak jelas gitu kan, belum lagi silinder. Nah, ini korban-korban YouTube, korban-korban laptop sama korban handphone kan, silinder itu. Nah, tapi kita masih beruntung memiliki satu kondisi yang baik, kesejahteraan. Masih bisa memiliki kacamata. Telinga sakit tidak bisa mendengar. Ya, itu juga pernah saya alami ya. Mata buta, telinga tuli. Itu pernah saya alami sendiri ketika telinga bermasalah, mata ya. Jadi saya pernah mengalami satu hal yang betul-betul tidak mengenakan sekali. Begitu saya selesai ngisi acara, tiba-tiba kacamata saya patah.
Saya lepas kacamata begini, memang sudah lama kacamatanya patah. Saya ngelihat orang hanya lihat mukanya samar-samar saja di ruangan itu. Dan kebetulan telinga saya lagi bermasalah dan hari itu saya harus ke THT. Saya tahan dulu habis acara baru ke THT. Jadi tidak dengar telinganya yang sebelah. Betul-betul saya merasakan kondisi yang tidak nyaman sekali. Tidak nyaman sekali. Sangat-sangat tidak nyaman. Bayangkan jika ini secara permanen terjadi pada kita. Kita tidak bisa belajar. Tidak bisa mengembangkan potensi diri kita. Sangat sulit. Sangat sulit sekali dengan keterbatasan yang demikian ini. Meskipun sekarang banyak sekali metode-metode yang mampu membantu mereka, tapi tetap dalam kekurangan. Tetap sulit dalam, dan tetap tidak bisa seperti halnya kita yang normal. Nah, yang kedelapan, bayangkan jika kita terlahir di saat tidak ada kemunculan manusia Buddha. Pada saat tidak ada kemunculan manusia Buddha, para makhluk tidak mengenal Dharma, sehingga tidak dapat mempraktikkan, mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Bayangkan. Tidak perlu di saat ini kita jauh-jauh bayangkan nggak ada Buddha. Saat ini sudah ada Buddha, tapi kita berada di lingkungan yang tidak mengenal Buddha, yang tidak memahami Dharma. Di sana yang terjadi, yang namanya membunuh itu menjadi hal yang biasa. Bahkan berpikir bahwa apa yang ada di alam semesta ini, baik makhluk itu adalah untuk dinikmati. Untuk dinikmati. Meskipun itu harus membunuh banyak makhluk, adalah untuk dinikmati. Nah, bayangkan jika kita sama sekali tidak ada Buddha. Buddha tidak muncul, kita terlahir di kondisi di mana Buddha tidak muncul. 8 kondisi ini adalah 8 kondisi waktu yang tidak menguntungkan. Nah, kita beruntung sekali saat ini. Terlahir di alam manusia, dengan kecerdasan yang cukup, dengan indria kita yang masih cukup berfungsi dengan baik, meskipun dengan alat bantu tadi, tapi beruntung kita masih memiliki kesejahteraan sehingga memiliki alat bantu untuk melengkapi fungsi indria kita. Ini hal yang tidak mudah dimiliki oleh banyak orang. Ini adalah maka kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang sangat-sangat menguntungkan sekali. Sangat menguntungkan sekali. Nah, lalu berikutnya bagaimana kita menjadi manusia sejati? Ya, apa sebenarnya manusia sejati itu? Manusia tadi saya katakan adalah makhluk yang memiliki batin yang tajam dan maju. Sejati itu artinya yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya? Manusia yang sesungguhnya ketika dia memahami keberadaan yang demikian ini, dia akan memahami betapa berharganya kelahiran ini. Manusia sejati itu adalah manusia yang memahami betapa berharganya kelahiran saat ini. Maka ia akan bertanggung jawab dengan kelahiran ini. Dia akan bertanggung jawab dengan kelahiran ini. Dengan kelahiran yang saat ini, ia akan bertanggung jawab. Bagaimana cara ia bertanggung jawab? Ia akan menata tujuan hidupnya untuk memanfaatkan kelahiran sebagai manusia yang begitu singkat ini. Akan memanfaatkan kelahiran sebagai manusia yang begitu singkat ini. Ia bertanggung jawab dengan hidupnya. Nah, maka dia akan menata tujuan hidup. Nah, tujuan hidup secara Dharma ada 2. Satu, hidup kita itu tujuannya ingin hidup bahagia, sejahtera. Nanti kalau mati kita terlahir di alam bahagia. Iya kan? Kita ini praktek Dharma, ingin menghindari kelahiran alam-alam yang rendah. Alam neraka, alam petang, alam binatang, dan alam asura. Kita ingin menghindari itu. Kita ingin terlahir di alam bahagia. Jadi kita ingin hidup bahagia sekarang, hidup sejahtera sekarang, dan kita nanti kalau meninggal dunia, kita ingin terlahir di alam bahagia. Hal ini sama seperti yang sudah Buddha sampaikan kepada para bhikkhu. Mengingatkan, sangat penting sekali kalimat Buddha ini. Buddha mengatakan demikian. Mereka yang memiliki keyakinan kepada Triratna, jika dalam kehidupan saat ini belum mencapai nirwana, para bijaksana sangat memujinya. Mereka tidak dalam kebingungan ketika menghadapi kematian.
Dan setelah hancurnya tubuh, mereka akan terlahir di alam bahagia. Jadi kalau kita sudah mempraktekkan moralitas, ya kedermawanan, praktek pengembangan batin, kalaupun kita belum terlahir, belum bisa mencapai nirwana saat ini, paling tidak kita akan terlahir di alam bahagia. Syukur kita kembali ke alam manusia, sehingga kita bisa kembali untuk mengasah kembali kecerdasan kita dalam praktek spiritual, hingga kita mencapai kebudayaan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, ketika melihat tujuan terkait dengan bertanggung jawab, ini tentu berbeda-beda. Para sahabat Dhamma yang saat ini sedang sekolah, ya tanggung jawab Anda adalah bagaimana menyelesaikan sekolah. Kebahagiaan Anda adalah bagaimana ketika Anda memiliki prestasi di sekolah. Bagi Anda yang bekerja, tanggung jawab Anda adalah bagaimana meningkatkan potensi Anda sehingga karir Anda itu bagus. Kebahagiaannya adalah ketika karir kita itu berkembang bagus. Kebahagiaannya gitu. Maka dengan begitu kesejahteraan pun akan mengikutinya. Nah, demikian juga dengan mereka yang memang saat ini dalam berbagai macam kehidupan. Mereka yang berumah tangga, yang sudah berumah tangga, itu pun memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab mereka adalah bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Kebahagiaan mereka adalah ketika kebutuhan rumah tangga tercukupi, kehidupan rumah tangga harmonis. Ini kebahagiaan. Bagi orang tua terhadap anak-anak, ketika anak-anak ini mampu menyelesaikan tanggung jawabnya, dia berbakti, mengerti rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua, bagi orang tua, ini adalah kebahagiaan. Dan ini prestasi. Ini karir sebagai orang tua. Dengan berbagai macam kesusahan yang dia miliki, dia bahagia melihat anaknya tumbuh berkembang dengan baik, seperti yang dia harapkan. Nah, lebih jauh tentunya adalah, lebih jauh ini skala pendek. Skala menengahnya adalah bagaimana nanti kita itu kalau meninggal dunia terlahir di alam bahagia. Lebih jauh lagi adalah bagaimana kita mencapai bebas dari kelahiran kembali, mencapai nirwana menjadi Buddha. Tetapkan dari sekarang. Maka penting sekali ketika kita menjadi manusia sejati, kita akan yang harus kita lakukan adalah ketika kita mampu memahami berharganya kelahiran ini, yang harus kita lakukan adalah merencanakan hidup kita ini mau apa. Mulai dari mana? Mulai dari hari ini. Besok Anda harus sudah tahu Anda mau ngapain. Bangun tidur Anda mau mengerjakan apa. Setelah bangun tidur, Anda apa yang akan Anda lakukan? Hari itu prioritas apa yang akan Anda kerjakan? Anda mulai menata kegiatan Anda dengan waktu yang ada. Ingat, kita tidak bisa mengatur waktu. Waktu hanya ada 24 jam satu hari. 1 jam hanya 60 menit. 1 menit 60 detik, tidak lebih dari itu. Dari dulu sampai sekarang, sama saja. Maka yang paling penting bagaimana kita merencanakan prioritas hidup kita. Sesuai dengan saat ini Anda berada di posisi mana. Ketika Anda seorang pelajar, prioritaskan hal-hal yang harus Anda kerjakan dalam belajar. Ketika Anda adalah orang yang sedang membangun karir, prioritaskan kegiatan-kegiatan yang akan membangun karir Anda. Harus punya perencanaan hidup dan tujuan hidup yang jelas. Kalau sampai hari ini Anda tanya dalam diri Anda sendiri, saya besok mau mengerjakan apa? Masih belum tahu, Anda perlu dipertanyakan. Berarti kita ini, kalau ditanya besok itu mau ngapain? Belum tahu. Berarti saat ini, kita ini belum menjadi manusia sejati. Kita belum menghargai kelahiran ini dengan baik. Kita belum bertanggung jawab dengan kelahiran ini dengan baik. Kita belum memiliki tujuan yang jelas dengan kelahiran saat ini. Maka penting sekali merencanakan kegiatan, tujuan hidup kita ini. Kalau kita besok sudah tahu, saya besok mau mengerjakan ini, saya mau begini, saya mau begitu. Nah, dan mampu memprioritaskan, ya, pola hidup sehat, pola makan, prioritas dalam tujuan hidup yang mana yang dikerjakan. Hal-hal rutinitas itu jangan diletakkan pada kegiatan yang menjadi prioritas. Tidak perlu. Gitu. Harus bisa memisahkan itu.
harus bisa memisahkan itu. Dalam sehari-hari bisa memisahkan itu. Nah, hal-hal kecil yang menjadi rutinitas ini dikerjakan di sela-sela waktu yang memang itu sembari jalan. Tetapi hal-hal yang prioritas perlu waktu khusus untuk mengerjakan. Di waktu-waktu yang betul-betul produktif. Nah, inilah manusia sejati. Minimal manusia sejati itu ketika ditanya tentang tujuan hidup dia ngerti. Besok mau ngapain dia sudah tahu mau ngapain. Dalam skala yang kecil ditanya malam ini mau tidur jam berapa kita sudah tahu. Dalam skala yang pendek sekali ditanya malam ini tidur jam berapa tahu. Bangun tidur besok mau ngapain sudah tahu. Setelah kegiatan pertama dari bangun tidur mau ngapain lagi sudah tahu. Mau sarapan jam berapa sudah tahu. Bahkan mau sarapan apa besok harusnya sudah tahu. Karena itu menjadi bagian penting dalam hidup. Pola hidup itu menjadi bagian penting. Prioritas. Kesehatan itu menjadi prioritas. Nah, setelah sarapan pagi mau ngapain, dia harus di waktu yang produktif sampai makan siang, sudah tahu. Apa yang mau dikerjakan ini sudah tahu. Nah, inilah manusia sejati. Jadi manusia sejati itu adalah mereka yang mampu memahami betapa berharganya kelahiran ini, yang bertanggung jawab terhadap kelahiran ini, yang memiliki tujuan yang jelas, skala prioritas tujuan yang jelas terhadap hidupnya. Nah, maka mendapatkan kelahiran sebagai manusia, ketika dhamma telah dikabarkan dengan baik, namun tidak memanfaatkannya, maka sebenarnya telah melewatkan waktu yang berharga. Ini renungkan dengan baik. Jadilah manusia sejati, bukan manusia yang tak berarti. Ini jadikanlah sebagai satu pengingat buat kita semua. Ya, saya kira itu malam hari ini untuk berbagi dharmanya tentang manusia sejati. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Saudari Dharani. Baik, Bante, terima kasih atas perbincangan dharmanya. Tadi saya sudah menyampaikan juga lewat chat, kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa langsung ambil, tapi diberikan tanda terlebih dahulu biar ketahuan siapa yang bertanya. Ya, fotonya ditambahkan biar kelihatan kalau betul. Biar tahu ini siapa-siapa aja ya yang muncul. Kalau yang misalnya bisa mengaktifkan videonya bisa diaktifkan dan biar host kita capture bisa lihat kamera semua ya. Teman-teman mungkin yang masih belum aktifkan videonya, kalau misalnya memungkinkan diaktifkan, bisa diaktifkan. Bisa sharing kebahagiaan di sini sama teman-teman yang lain yang hadir. Ya, hostnya bisa capture. Mungkin bisa sama-sama lihat kamera dulu sebelum kita tanya jawab. Biar di capture sama hostnya. Ya, halo Stella. Stella, ada Evelyn. Halo Amanda, ada Amanda, Yolyarti. Januar. Mungkin sebelum bertanya juga nanti bisa sebutkan nama ya. Ya, Kohar. Karena ya. mungkin ada yang belum kenal. Boleh. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, Suryadi ya. Michael Nanda. Oh, iya. Kalau misalnya yang malu bisa chat personal private. Mungkin Bante tadi ada yang boleh dijelaskan lebih lanjut nggak yang namanya batin tajam dan maju itu apa? Ya. Seperti apa maksudnya tajam dan maju? Oke, batin yang tajam dan maju ya. Artinya bahwa kita memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Seperti tadi saya katakan bahwa hal yang sehari-hari saja, manusia mampu mengolah padi menjadi nasi. Nasi pun mampu diolah menjadi berbagai macam bentuk makanan, menjadi kebutuhan sehari-hari. Termasuk berpakaian. Manusia mampu untuk memiliki kecerdasan mengolah bahan-bahan untuk menjadi pakaian seperti yang saat ini kita miliki. Bahkan kecerdasan lain
seperti saat ini adalah kita mampu untuk berkomunikasi jarak jauh seperti ini. Ini salah satu kecerdasan dan ketajaman. Lebih jauh lagi, kecerdasan dan ketajaman dari manusia ini mampu tidak hanya meningkatkan dalam sisi-sisi yang seperti ini, tetapi mampu meningkatkan ketajamannya ini jauh lebih untuk mengikis kekotoran batin. Contohnya, ketika Anda mengalami kemarahan, ya, kita memiliki kecerdasan untuk memahami kemarahan ini. Sehingga kita bisa untuk berdamai dengan kemarahan. Bahkan kita mengerti teknik-teknik untuk memahami kemarahan itu, berdamai dengan kemarahan itu. Ini kecerdasan dari manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti misalkan kucing yang ada di rumah Anda, dia kalau marah ya marah saja gitu kan. Nggak paham makan, nggak apa namanya, setelahnya ya nanti diem marah lagi dia gitu. Kita akan memiliki kecerdasan untuk berdamai dengan kemarahan itu. Seperti itu. Ya. Oke, teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Kita sapa dulu nih, ada Nanda Karin, Nanda Karin, ada JH. Oh ya, karena kita ada giveaway nanti di hari ke-6 buat yang aktif. Jadi nama-namanya dimohon untuk sama ya, dari hari ini sampai jadwal hari ke-6 itu dimohon untuk sama, jadi biar nanti bisa ketahuan yang pernah nanya siapa, kita akan uji dan nanti ada hadiah, ada giveaway-nya. Hadiahnya apa kita umumkan di hari ke-6. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang ingin berbagi hadiahnya juga, boleh nanti chatting ke saya. Oke, teman-teman yang lain yang ingin bertanya langsung bisa langsung unmute aja. Ini ada yang nggak pakai nama siapa ini 2301? Oh itu akun kuliahnya katanya Mbak Mes. Ya, Itu medcom kita. Aduh, saya dikira dosennya ya. Nanti kamu tak nilai C loh ya, nggak kasih nama. Revika itu Bante Revika. Oke. Ada? Cidar. Halo. Halo, Malam, Miliardi, malam. Mau nanya dong sedikit. Tadi kan ada mengikis kemarahan. Bagaimana kalau misalnya yang dikikis kemalasan, kayak kita kan sehari-hari kan lama-lama penuh dengan kesibukan, jadi kayak lupa melatih diri. Atau misalnya seandainya kita udah tahu itu pun bagus, kayak meditasi bagus, kebaktian bagus, cuman kayak males aja gitu. Gimana sih Bante untuk kayak mengikis biar kita bisa terus berlatih gitu? Thank you Bante. Ya. Baik. Ya, jadi seperti apa namanya, kemarahan ya pada, kemudian kelambanan, keloyoan, kantuk dan seperti itu, kemudian keraguan-raguan, kegelisahan. Ini adalah halangan-halangan batin. Ini halangan-halangan batin yang memang ini yang menutupi kemajuan kita. Nah, ketika muncul seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menumbuhkan keyakinan. Keyakinan harus tumbuh dalam diri kita bahwa kita itu bisa berdamai dengan hal itu. Misalkan kemarahan. Kita harus punya keyakinan bahwa kemarahan ini bisa melemah dari diri saya. Kemarahan ini bisa hilang dari diri saya. Saya ini bisa nggak marah loh. Harus punya keyakinan seperti itu. Jika kita justru malah memperkuat batin, ya ini sudah karakter saya. Marah itu karakter saya. Ya saya dari dulu sampai sekarang ya begini ini. Marah. Gitu. Sesuatu kalau nggak marah rasanya nggak puas jadinya. Nah, maka yang pertama dimunculkan adalah keyakinan terhadap kebajikan bahwa batin saya ini bisa tidak marah. Kemarahan di dalam batin saya ini bisa lenyap. Bahwa kemarahan itu pun sifatnya sementara, hanya muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap. Nah, lalu apa yang dilakukan? Ketika kita ingin memunculkan keyakinan yang seperti ini, kita harus punya pengetahuan. Karena munculnya keyakinan itu dari pengetahuan.
Pengetahuan dari mana? Dari kita belajar. Seperti malam hari ini kita belajar, sharing. Dari Anda membaca buku, dari Anda mendengar dan mempraktikkan, memahami langsung. Oh iya, kemarahan itu muncul. Lenyap, batin saya kadang bahagia, kadang juga ada kemarahan kalau lagi ketemu dengan hal yang tidak disukai. Tahu bahwa kondisi batin itu pun tidak tidak pasti. Gitu. Kemarahan itu sendiri adalah berubah-ubah. Nah, di dalam pemahaman Dharma, ketika kita mampu memahami lebih jauh, apapun yang muncul dan lenyap, berubah-ubah dan tidak pasti ini akan memberikan ketidakpuasan, akan memberikan eh, memberikan kepuasan yang tidak terus-menerus, yang disebut sebagai duka, yang disebut sebagai duka. Nah, maka ini harus jangan kita lekati, jangan kita pegang, jangan kita cengkeram. Nah, maka yang pertama, kita sendiri harus yakin tadi bahwa kemarahan ini bisa lenyap. Kemarahan ini bukan saya loh. Kemarahan ini bukan saya. Ini kondisi kerapuhan batin saya. Ini kondisi kerapuhan batin. Kemarahan bukan saya. Tetapi kalau kita sudah menguatkan dalam batin, bahwa ini saya ini marah. Saya ini memang sudah karakter saya. Ini akan sulit karena tidak punya keyakinan bahwa kita bisa berubah. Maka yang pertama, munculkan keyakinan bahwa kita itu bisa tidak marah. Nah, lalu tahap selanjutnya yang kedua adalah seperti yang Buddha katakan dalam kebenaran mulia pertama, duka itu nggak bisa dihindari. Segala hal itu bersifat muncul lenyap. Duka itu nggak bisa dihindari. Termasuk bentuk-bentuk kemarahan, dosa, yaitu ketidaksukaan, ya, domanasa, itu kegudahan, sehingga menimbulkan kemarahan karena tidak menyukai sesuatu, objek apapun itu, baik itu bentuk dari mata, bebauan, ataupun suara dari telinga yang kita tidak sukai, lalu kita muncul ketidaksukaan, dan ini semakin memperkuat, mencekram kuat, batin kita mencekram kuat, sehingga kita ingin menyingkirkan dia. Ini kemarahan, sifatnya menghancurkan. Sifatnya dia ingin melenyapkan kemarahan itu, menghancurkan. Kita ingin menyingkirkan. Ingat, ini nggak bisa kita hindari. Dalam kebenaran mulia pertama, langkah yang dilakukan adalah kita harus memahami dan tahu ada kemarahan. Tahu ada kemarahan. Dan hanya tahu ada kemarahan. Cukup tahu ada kemarahan muncul. Dah, diamkan. Batin jangan intervensi. Jangan intervensi menolak atau jangan intervensi punya keinginan menolak atau punya keinginan untuk mengikutinya. Tidak dua-duanya. Loba dosa tidak dimunculkan. Loba dosa tidak memunculkan. Ketika ingin kemarahan muncul lalu kita ingin menguatkan, itu keserakahan. Ketika muncul kemarahan, kita menolak, ini dosa. Kebencian, ketidaksukaan dimunculkan. Nah, keinginan akan hal ini ditiadakan. Maka latihannya adalah kita memperkuat perhatian kita untuk menjaga batin, agar batin tidak intervensi. Maka ketika itu, dalam metode-metode meditasi itu, misalkan itu pengamatan pada batin, perenungan pada batin. Ada kemarahan muncul, tahu ada kemarahan. Batin hanya memperhatikan, bukan mengikutinya. Bukan terbawa olehnya. Hanya memperhatikan dan tahu ada kemarahan. Biarkan. Karena apa? Kita sudah mengerti dan kita sudah punya keyakinan bahwa kemarahan itu pun muncul dan lenyap. Maka sebentar dia lenyap. Agak reda sedikit. Muncul lagi. Pahami ada kemarahan. Pahami lagi. Nah, terus perhatikan. Cara memperhatikannya bisa dengan berbagai macam metode. Ada yang hanya sekedar memperhatikan jika itu mampu, atau dengan metode pelabelan. Jika kemarahan muncul, kita catat dia. Ada kemarahan muncul. Memberhentikan reaksi batin terhadap kemarahan. Sehingga tidak ada keinginan. Ingat, sebab penderitaan, kebenaran mulia yang kedua adalah keinginan.
Ketika keinginan tidak ada, keinginan untuk mengikuti atau keinginan menolak tidak ada, maka di situ tidak akan ada duka yang berikutnya. Maka disitulah kebenaran ketiga itu terjadi. Pelenyapan duka terjadi. Penggantian duka terjadi. Bagaimana kita bisa terampil? Dilatih terus-menerus. Anda bisa melatih ketika Anda duduk, mulai dari perhatian pada nafas. Membangun perhatian. Seperti itu. Atau ketika Anda betul-betul mengalami kemarahan, yang Anda lakukan perhatian. Sulit, Bante. Oke. Ada cara lain yang untuk meredakan. Hentikan tindakan tubuh apapun. Berhenti. Ketika Anda sedang berdiri diam. Jaga moralitas melalui tubuh. Murnikan moralitas melalui tubuh. Berikutnya, ketika tidak terbendung juga, kekuatan marah ini kuat sekali, jangan munculkan melalui mulut. Maka jangan ucapkan apapun ketika itu. Agar kita tidak merusak moralitas kita melalui mulut. Menjaga kemudian yang berikutnya, ajak batin ke dalam. Ini yang namanya kualitas dharma ehipasiko. Mengundang batin ke dalam untuk melihat dan tahu ada kemarahan. Tahu ia muncul dan ia pun akan lenyap. Biarkan. Itu yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Maka dikatakan, jalan mulia Bronze 8 itu harus dikembangkan. Ketika Anda hanya tahu saja, oh ada kemarahan, tahu ini ketidakbajikan. Itu pandangan benar. Lalu yang kedua Anda tahu, ada kemarahan, ia muncul dan lenyap. Ini pandangan benar. Maka ketika pandangan benar muncul, kehendak benar muncul, perhatian akan menjaga batin untuk tidak terbawa. Ketika kehendak benar ini muncul, maka semua akan terjaga. Upaya benar untuk menjaga terus dilakukan. Perhatian akan dikuatkan, konsentrasi akan dikuatkan. Maka Buddha katakan, kebenaran keempat itu harus dikembangkan. Terus-menerus sampai kapan? Sampai kita itu betul-betul murni batinnya. Tidak lagi intervensi dengan segala bentuk karma apapun sehingga tidak membuahkan karma baru yang terus-menerus. Seperti itu miliardi ya. Terima kasih. Mungkin Bante itu juga menjawab pertanyaan dari Suryadi. Ini ada chatnya. Iya, dari Suryadi ya. Untuk kita ya, jangan sampai marah ya. Berarti tadi menjaga, menyadari, dan memperhatikan kalau ada kemarahan, dan berarti jangan intervensi ya. Ya, 3 pintu karma dijaga. Ya, 3 pintu karma dijaga. Minimal, kalau batin belum mampu selesai, ya minimal, tubuh tidak terbawa dalam kekejaman karena kemarahan. Yang kedua, minimal ucapan kita tidak diliputi dengan kemarahan. Maka ketika terjadi kemarahan, kita diam. Lakukan diam. Lakukan diam, ajak batin ke dalam. Jadi 3 pintu karma kita selesaikan. Nah, 2 pintu karma terselesaikan dengan baik, moralitas kita murni. Seperti itu ya, Suryadi. Dan ini terus supaya menjadi kebiasaan baik. Oke, sebentar Bante. Mungkin kalau yang dimaksud miliardi tadi bukan kemarahan, tapi lebih ke kemalasan yang tadi ya? Betul nggak? Iya sih. Iya, betul. Sama. Mungkin gini contoh. Bante. Kalau tadi Bante kan ada, saya coba kembali mungkin ya. Kalau tadi Bante bilang kan manusia sejati ini merencanakan hidup mau apa, dan kita harus bisa mengatur waktu. Oke. Dan mungkin yang dimaksud dengan miliardi juga, anggaplah kita udah mengatur kita mau ngapain nih, besok dan sebagainya, tidak ada prioritas, tapi terkadang kalau kita masih muda ini terdistract dengan kemalasan gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh kita mau meditasi, besok mau meditasi, taunya males duluan gitu Bante. Jadi bagaimana untuk kemalasan itu kita supaya rencana itu bisa berjalan? Sama, bangkitkan keyakinan terhadap motivasi kita. Keyakinan ini penting. Keyakinan ini satu dari 5 kekuatan batin. Dan ini yang pertama dan utama. Ketika keyakinan lemah, maka wirya akan lemah. Ketika wirya lemah,
maka perhatian akan lemah. Ketika perhatian lemah, konsentrasi akan lemah. Ketika konsentrasi akan lemah, panya akan lemah. Disitulah kedunguan kita akan muncul. Ya, malaslah, udahlah, terserahlah. Lupa dengan motivasi hidup. Makanya yang kita harus mengingat motivasi. Ketika Anda ingat motivasi, misalnya ketika meditasi, ingat motivasi dalam meditasi. Ingat kembali motivasi dalam meditasi. Gitu. Lalu yang dilakukan ya penyadaran terhadap diri untuk bangkit ketika udah tahu motivasi, misalkan ketika itu terkait dengan batin. Nah, tadi saya lebih menceritakan dalam sisi batin ya, sisi batinnya. Ketika itu terkait dengan batin, lakukan langkah-langkah seperti tadi sama juga. Hanya diperhatikan saja supaya muncul kesadaran batin cita itu kuat. Cita itu kembali kuat, kesadaran itu kembali kuat, dan perhatian di situ kuat. Perhatian kuat, cita akan kuat. Nah, terkait dengan hal yang lain adalah terkait dengan keyakinan adalah motivasi dibangun dengan tujuan hidup. Tujuan kita apa nih gitu loh. Terus maka penting sekali kita itu punya tadi perencanaan tadi itu penting, dan ketika merencanakan sesuatu kita punya motivasi nih mau ngapain. Seperti misalkan kita punya tujuan ini, saya ingin nanti lahir di alam bahagia. Ya, ini menjadi satu motivasi bahwa saya tidak ingin lahir di alam yang menderita. Saya ingin lahir di alam bahagia. Seperti itu ya. Demikian dengan hal yang lain, motivasi perlu dibangun menjadi satu landasan keyakinan kita. Bagaimana cara memahami? Iya, Stella ini ya. Ya. Bagaimana cara memahami? Memahami Ya. apa, Stella? Boleh dikembangkan ini memahami lagi apa? Memahami apa ini? Memahami Bante, memahami. Ya, udah ya malam Bante. Ya, malam-malam. Topik yang tadi dibahas kan, saya juga sempat dengerin ceramah Bante waktu sepekan Dharma kemarin kan, tentang kurang lebih sama tentang mencengkram duka. Dan yang selalu ditekankan adalah kita harus paham tentang diri kita, paham tentang situasi, paham tentang duka, tidak boleh mencengkram duka gitu ya. Kalau untuk yang negatif mungkin akan lebih gampang disadari, tapi biasanya kan kalau untuk yang positif kan sebenarnya kesenangan itu pun kalau kita lagi bahagia kan itu sebenarnya duka, karena kan duka itu adalah sesuatu yang tidak akan hilang dan lenyap gitu. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita terhadap sesuatu yang akan hilang gitu kan. Nah, makanya tapi intinya kan kata kunci itu adalah kita harus paham gitu. Nah, makanya gitu, tanyain gimana sih biar kita tuh melatih diri kita supaya kita tuh bisa lebih memahami situasi, memahami segalanya biar bisa lebih paham, dan ya itu tentang segala memahami ya begitu. Pemahaman ini sama dengan panya, kebijaksanaan. Ketika kita sudah paham, ya kebijaksanaan kita akan muncul. Memahami ini adalah kata lain daripada dalam hal ini lebih kepada kebijaksanaan. Gitu. Kebijaksanaan ini adalah muncul dari mana? Muncul dari satu proses yang diawali dari apa? Keyakinan. Kembali keyakinan itu diawali dari apa? Dari pengetahuan. Ketika kita cukup pengetahuan, maka kita akan meyakini apa yang saat itu terjadi. Gitu. Misalkan munculnya pemahaman terhadap anicca, misalkan bahwa segala sesuatu itu berubah-ubah dan tidak pasti. Dan Buddha katakan bahwa apapun yang berubah-ubah tidak pasti, ini tidak memberikan kesenangan yang permanen. Dia memberikan ketidaksenangan, ketidakpuasan. Ini yang disebut dengan dukkha. Nah, pemahaman ini pemahaman. Maka akan berlanjut pada kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi kondisi-kondisi apapun, kita tidak akan memberikan reaksi yang berlebih. Misalkan tadi, ketika ada kemarahan muncul, kita pahami ada kemarahan. Maka batin yang bijaksana ini tidak akan mencengkramnya. Tidak akan memberi reaksi. Pemahaman bahwa ada kemarahan ini perlu definisi, perlu keyakinan bahwa ini loh kemarahan. Untuk yakin ini kemarahan, dia perlu pengetahuan. Yang dimaksud kemarahan itu apa sih?
Gitu. Satu bentuk emosi yang sifatnya ingin menghancurkan, yang diawali dari ketidaksukaan. Ingin menyingkirkan, tidak mau melihat, tidak mau mendengarnya lagi. Gitu. Tidak mau melihatnya lagi, tidak mau mendengarkannya lagi, tidak mau mengingatnya lagi, gitu, dan ingin menghancurkan. Itu kemarahan. Nah, sehingga ketika muncul bentuk pikiran tadi, oh ini tahu, ini kemarahan. Gitu. Oh ini adalah kegelisahan. Nah, batin kita misalkan betul-betul pikiran yang muncul tuh banyak sekali gitu. Batin kita sendiri itu, kondisi batin kita itu diliputi dengan raga, dengan nafsu gitu, dan kita lalu kondisi itu bentuk pikiran cepat sekali. Oh ini kegelisahan. Gitu. Lalu ketika muncul satu kondisi batin di mana kita itu terhadap misalkan kemarahan muncul, lalu kita muncul di penolakan. Ini bukan kemarahan ini kan keraguan-raguan berarti ini yang namanya keraguan-raguan. Untuk tahu ini kan kita perlu pengetahuan. Untuk tahu bahwa ini kemarahan kita perlu keyakinan. Keyakinan itu diawali dari pengetahuan. Nah, maka penting sekali, artinya perlu mengidentifikasi dan mendefinisikan kemarahan itu apa. Gitu. Bahayanya apa? Dia itu sifatnya seperti apa? Karakternya bagaimana? Nah, ketika kita tahu dengan jelas, punya pengetahuan dengan jelas, muncul bentuk pikiran apapun dalam batin kita bisa tahu ini kemarahan. Ini kemarahan. Maka ketika itu kita memahami kemarahan ini bahaya loh. Kita juga memahami ini tidak kekal loh. Gitu, dia muncul lenyap. Dan kita memahami ini jangan dicengkram loh, jangan ditolak, jangan juga diikuti. Kita memahami itu, maka kita memperkuat perhatian kita. Diperkuat perhatian terus supaya batin tidak terbawa oleh kemarahan itu. Nah, ketika kita mampu dalam tataran ini loh yang disebut dengan kebijaksanaan. Kita paham bahwa kemarahan itu muncul lenyap. Dan kita tahu dia muncul. Tahu sekarang kemarahan lenyap. Tahu kemarahan lenyap. Ketika muncul kemarahan, kita nggak ada kekhawatiran lagi, tidak begitu kuat untuk menolak ataupun misalkan untuk mengikutinya, tidak lagi. Udah muncul kebijaksanaan ketika itu. Paham ya? Intinya kamu harus banyak ke wihara dan mendengarin karma. Baik, Bante. Mentang-mentang yang nanya udah jarang pelihara ya? Iya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Evelyn mungkin? Boleh. Ya. Nama budaya Bante, nama budaya teman-teman semua. Budaya. Bante, aku mau nanya deh. Kan ceritanya kan kalau remaja kan jatuh cinta tuh kan Bante. Terus sedangkan katanya kalau bertemu dengan yang dicintai adalah duka gitu kan. Terus kita tuh pasti kalau udah ketemu sama yang kita suka gitu Bante, terus kita kayak nggak bisa lepas gitu. Gimana dong Bante? Kayak gitu Bante. Iya. Ya, betul sekali. Jadi pemahaman duka itu tidak sekedar kita penderitaan gitu, enggak ya. Jadi duka itu luas kan. Dikatakan kan begini. Bertemu dengan yang tidak disenangi, ini duka. Kan muncul ketidakpuasan di dalam batin. Berpisah dengan yang disenangi, ini juga duka. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ini duka. Dan ini semua bersumber dari batin kita sendiri. Yang diliputi oleh apa? Raga, oleh nafsu. Gitu. Nah, kalau ketemu terus apa tadi nggak bahagia? Ya orang jatuh cinta itu adalah satu bentuk batin yang melekat, ingat, menyenangi. Gitu. Dan kadang-kadang kita terjebak. Muncul misalnya, nah orang jatuh cinta itu, kita perlu tanya dalam diri kita deh, kalau kita jatuh cinta. Kita ini jatuh cinta pada apanya sih gitu loh. Fisiknya, atau memang kita suka dengan pembawaannya. Gitu. Ini perlu ditanyakan dalam diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menerima keadaannya yang sebenarnya. Fisiknya kah? Atau kita itu tertarik nih. Jadi gini, ketika batin kontak dengan objek itu akan muncul yang namanya perasaan.
senang, tidak senang, atau netral. Gitu. Ketika kemudian kita punya pengalaman, aku pengen nih cowok yang seperti ini nih, gitu kan. Sudah punya definisi nih. Wah, ini cowok yang ini cowok banget, yang aku cari banget nih, gitu kan. Pasti ketika melihat orang itu kita suka. Lihat pertama itu baru suka dengan fisik, gitu. Ingat, ini kesan yang dilihat baru dari sisi fisik. Jauh untuk paham tentang karakter, tentu ini perlu interaksi yang lebih intens lagi. Bagaimana dia, sehingga kita bisa menerima dua-duanya. Dan kadang-kadang, ingat, kenapa sih kok kita sudah ketemu orang yang kita cintai itu, sudah lama nggak ketemu gitu kan, begitu ketemu kok kita masih gelisah toh gitu loh, ya kan, masih gelisah, masih nggak bahagia. Persoalannya begini, perasaan yang muncul ketika kamu nggak ketemu, lalu kamu ingin ketemu, aduh kalau ketemu rasanya bahagia banget ya, seperti kemarin begini-begini gitu kan, dia begini begitu gitu kan. Ingat, ketika kamu belum ketemu dan muncul perasaan ini perasaan masa lalu, bukan yang nyata. Oh, nanti aku ketemu bahagia banget, dia itu begini loh, begitu dan sebagainya. Ingat, ini masa lalu. Batin kontak dengan masa lalu dan kita terbelenggu oleh masa lalu. Jadi perasaan cinta, perasaan sayang yang muncul saat itu karena perasaan sayang tadi, perasaan bahagia yang muncul itu bukan karena merindukan orangnya yang nyata, tetapi merindukan kesan masa lalu sebenarnya. Begitu ketemu orangnya, ternyata moodnya sedang berbeda. Waduh, nyebelin banget kan, gitu. Nggak seperti yang sebelumnya ketemu, gitu. Nyebelin banget jadinya. Gitu. Nah, kadang kita terjebak dengan kondisi-kondisi seperti ini. Maka ketika kamu jatuh cinta, lalu kamu tuh kangen pengen ketemu, gitu, sadari dulu. Kamu pahami, perasaan kangenmu ini yang muncul dalam batinmu apa? Kesan masa lalu yang menyenangkan. Jadi kita itu tertipu oleh hayalan-hayalan kita sendiri karena masa lalu. Aduh, ini kalau ketemu enak sekali. Aduh, ini kalau ketemu bahagia sekali. Begitu ketemu, ternyata orangnya lagi nyebelin gitu kan. Orangnya lagi nyebelin. Kita langsung berubah saat itu. Karena apa yang kita inginkan, tidak kita dapatkan. Maka duka. Dan kita saat itu bertemu dengan yang tidak kita senangi. Saat itu juga kita berpisah dengan apa yang kita senangi dalam batin. Kita bukan merindukan orang yang nyata sebenarnya. Kita merindukan orang yang hayalan-hayalan kita sendiri. Gitu. Kita merindukan hayalan-hayalan kita sendiri. Nah, coba kamu kalau ingin terus merasakan menjaga kebahagiaan dan dalam hubungan itu, kamu mesti juga melihat itu. Oh, aku saat ini rindu seperti dulu loh. Dan artinya kamu harus siap. Ketika ketemu, tidak seperti apa yang dalam pikiranmu saat kamu ingin berangkat ketemu, kamu jangan jangan memaksakan diri dia harus seperti apa yang dulu gitu. Maka kita perlu melihat yang real. Nah, ini dharma itu mengajak kita untuk melihat realita. Maka ketika kamu ingin ketemu dengan seseorang, jangan munculkan kesan-kesan yang lalu, tapi lihatlah yang saat itu ada. Oh, saat itu dia sedang jengkelin banget gitu loh. Ngomongnya sedang ceplas-ceplos gitu. Oh, saat itu dia ini sedang nggak enak ternyata badannya, sehingga dia tuh ya loyo gitu loh. Oh, saat itu dia ternyata mood-nya lagi nggak baik, jadi mukanya cemberut gitu. Ya itu yang real, itulah dia gitu, itulah dia. Nah, maka kuncinya apa? Kuncinya kita harus menerima ia sebagaimana adanya saat itu. Jangan menerima dia apa adanya yang dalam pikiran kita. Menerima dia apa yang ada dalam pikiran kita tidak sesuai dengan realita, kamu tiap kali ketemu akan menderita. Apalagi yang dalam bayangan kamu adalah film tokoh-tokoh aktor film Korea, kemudian kan gitu kan, yang begitu romantisnya, ternyata dia lagi nggak romantis, jengkel kamu jadinya kan gitu. Gitu Evelyn ya. Oke Bante, terima kasih Bante. Iya. Baik, Bante. Jadi intinya jangan terjebak sama kemelekatan masa lalu ya. Iya. Epin nanyanya pas galau-galau hujan gini jadi bikin galau semua kayaknya. Oke, tadi ada yang bertanya Yulia Suti ya.
kalau dimarahin orang kan jadi kesel, jadi marah. Gimana kita harus bereaksi Bante? Lalu ada pertanyaan berikutnya, pengennya ngomel balik biar lega, tapi nggak boleh marah. Gimana ya Bante? Ya, dasarnya kita itu memang sudah punya bibit kemarahan. Gitu. Dasarnya kita udah punya bibit kemarahan. Dosa itu bibit kemarahan. Dosa itu akar penderitaan kan 3. Ya, loba, dosa, moha. Dosa, penolakan, kebencian itu sudah akar dari kemarahan. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan hal yang tidak disenengin, kita pun akan memberikan reaksi yang sama, menolak, gitu. Masih tidak bisa ditolak, kita masih ke bawah, gitu. Kita ingin melenyapkan, ingin menghancurkan, kemarahan muncul, gitu. Nah, maka pikirkan kembali bahaya-bahaya dari kemarahan. 1, Anda akan kehilangan kebahagiaan. Saat itu juga kebahagiaan Anda hilang. Yang kedua, ketika Anda serupawan seperti apapun Anda, ketika Anda marah-marah, orang nggak lagi jatuh cinta sama Anda. Orang nggak akan respect sama Anda. Kita akan dicela orang. Gitu. Orang tidak simpatik dengan kita. Dan ketika marah, ingat, tidak ada pengendalian batin sama sekali. Maka ucapan kita, tindakan kita, itu akan tercela. Lebih jauh, kemarahan ini dalam jangka pendek membuat kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Lebih jauh lagi, kemarahan ini tidak hanya membuat kita tidak bisa tidur, tapi membuat kita masuk ke alam yang rendah. Alam beta dan alam neraka. Nah, pahami bahaya-bahaya ini, sehingga kalaupun ada orang yang ngomel-ngomel dan sebagainya, ketika kita pingin ngomel, ingat bahaya ini. Kalau mampu, dengarkan dengan baik. Kalau tidak mampu, mohon pamit, permisi saya mau ke toilet. Gitu. Permisi mau ke toilet sebentar, padahal mau meninggalkan dia supaya nggak ngomel kan gitu. Kalau mampu dengarkan. Gitu. Kalaupun memang harus mendengarkan dan tidak bisa pergi, tolong jangan ucapkan apapun. Jangan lakukan tindakan apapun. Gitu. Batin muncul kemarahan diliputi batin diliputi kemarahan, iya. Tapi paling tidak moralitas kita murni. Orang nggak tahu. Orang pikir, kamu kok sabar sekali ya, diomel-omelin kamu diem aja. Dia nggak tahu kita makan hati. Dia nggak tahu kita makan hati. Gitu loh. Nahan sekali gitu. Karena apa? Dari gestur tubuhnya, dia nampak santai sekali. Dia tidak mengucapkan apapun. Nah, orang sudah simpatik duluan loh. Orang memuji duluan loh. Inilah manfaat moralitas. Moralitas. Manfaat moralitas. Kita dicintai, kita tidak dicela orang, tapi dipuji orang gitu. Padahal batin ini sudah sangat, kapan nanti ada waktu aku balas gitu kan. Paling tidak itu dalam batin dulu. Batin dalam batin. Nah, paling tidak kita mampu menjaga moralitas. Maka ketika diomelin ya, langkah-langkahnya seperti tadi. Mampu dengarkan, dengarkan. Jika harus memang mendengarkan, tahan omongan dan tahan tindakan. Itu aja. Oke? Bante, ini ada yang bertanya. Ya. Sebagai manusia kita harus bisa memahami, tapi realitanya tidak semua bisa memahami orang lain. Malah jadi duka bagi mereka yang mau memahami. Apakah kita sebaiknya menjauh saja dari mereka yang tidak memahami atau bagaimana? Ya. Jangan berusaha memahami orang lain dulu, langkah pertama. Pahamilah diri kita sendiri. Pahami diri kita kalau kita nggak bisa memahami orang lain. Ketika kita tidak bisa memahami orang lain, pahami. Saya nggak bisa memahami dia. Paling tidak kita menerima ketidaktahuan kita ini dan apa yang dia lakukan. Menerima dulu. Sehingga tidak muncul reaksi-reaksi yang berlebih. Gitu. Maka jangan berpikir kita untuk memahami orang lain dulu. Kita nggak bisa memahami orang lain, ketika itu kita mampu nggak memahami diri kita sendiri bahwa saat itu kita tidak memahami. Sehingga tidak muncul kemarahan. Kalau kita tidak mampu memahami orang lain, pahami diri kita dulu. Saya nggak bisa memahami ya.
oh ya saya baru kenal dia. Nih, bantu ya. Oh ya, saya baru kenal dia dan saya baru bertemu dengan dia. Gitu. Ini yang harus dipahami. Ketika kita mampu memahami diri kita seperti itu, maka saat itu kita bisa menerima dia apa adanya. Menerima dia apa adanya untuk lebih jauh. Tadi pemahaman muncul dari keyakinan muncul dari pengetahuan. Sering-sering berkomunikasi, akhirnya kita paham, oh memang karakternya seperti ini, oh orangnya seperti ini. Jadi langkah pertama adalah pahami diri kita terlebih dahulu dalam ketidakpahaman itu. Oke? Ya, Darani? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh angkat tangan juga buat ngasih tahu. Atau di sini ada reaksi ya, bisa ada yang mau bertanya. Mungkin teman-teman PMP yang lain ada yang mau bertanya dan yang baru bergabung. Ada Ardi mungkin ada mau nanya lagi. Riyandi, bisa. Kita kebetulan udah lewat juga waktunya kan, kita mau tambah atau gimana? Oke, silakan. Oke, Bante, ini ada yang bertanya juga. Supaya memanfaatkan waktu sebagai manusia, itu sepertinya cara terbaik juga merenungkan tentang kematian ya, kalau tadi mendengar dari Jen dan Bante. Terus bagaimana perenungan tersebut bisa kita aplikasikan buat teman-teman muda-mudi atau anak-anak? Mungkin kan masih merasa takut, masih muda nih Bante, gitu kan, nggak usah merenung kematian dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa mengajak muda-mudi atau anak-anak itu untuk lebih menghargai kehidupan sebagai manusia? Selain caranya merenungkan kematian. Ya. Yang diajarkan Buddha adalah bagaimana kita memahami duka sehingga ada keterdesakan untuk kita bebas dari duka. Maka salah satunya adalah perenungan tentang ketidakkekalan, perenungan tentang kematian, itu salah satunya. Itu salah satunya yang digunakan untuk, maka tadi saya katakan bahwa kita ini hidup seperti tetesan embun pagi yang begitu singkat, waktu ini begitu berharga. Ketika kita memahami ini, maka kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Lalu bagaimana untuk anak-anak kecil tadi ya? Anak-anak kecil tentu sulit untuk memahami hal seperti ini. Tapi minimal kita mulai ajarkan mereka untuk menata kegiatan untuk mereka. Ini penting sekali. Itu kedisiplinan, mulai dari kedisiplinan. Kapan waktunya makan, kenapa harus makan, misalkan. Hal-hal seperti ini yang penting ditanamkan juga gitu. Kapan waktunya sekolah, kenapa harus sekolah gitu. Kedisiplinan ini akan memberikan kebiasaan mereka untuk menggunakan waktu dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik itu baru dari sisi luar kan. Ketika sisi ke dalam, nah ketika dia mulai memahami nih seperti Anda yang sudah cukup mampu untuk memahami materi seperti ini, paling tidak memahami bahwa oh iya ya, saya saat ini sedang menuju kematian loh. Saat ini kita semua sedang menuju kematian loh. Tidak bisa dihentikan loh. Coba hentikan hari ini untuk mengurangi kematian. Untuk menambah umur panjang dan mengurangi agar tidak mati. Tidak bisa. Ini terus kita terus menuju kematian. Perenungan bahwa saat ini saya sedang menuju kematian. Saat ini sedang menuju kematian. Akan menggugah batin untuk memanfaatkan waktu melakukan kebajikan. Seperti itu, Darat. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, mungkin aku bantu buat tujuan di sini ada pembinaan Gabi ya, terkait yang tadi tentang anak-anak
gimana caranya supaya menghargai kehidupan. Apakah menurut pendapat Bante bagaimana nih kalau misalnya anak-anak itu kita ajarkan disiplin berbuat kebajikan itu dengan diiming hadiah, itu bagaimana? Dengan apa? Diiming-imingi hadiah. Jadi misalnya, ayo mimpin kebaktian, ayo begini, itu tapi diiming-imingi hadiah. Bagaimana maksudnya? Caranya itu yang bijaksananya bagaimana? Anak-anak Gabi kita bisa mulai dari kedisiplinan, itu yang paling penting. Misalkan Anda sebagai pembina Gabi sudah ngomong, besok kebaktian jam 8 ya, Anda sendiri datang misalkan jam 8:30. Nah, ini kan sudah menunjukkan ketidakdisiplinan. Ada tidak ada saat itu misalkan ada satu orang pun jalan. Jadi anak-anak mulai terbiasa. Kedisiplinan ini akan mulai mengajarkan bagaimana pentingnya kehidupan, berharganya waktu, berharganya kehidupan. Mulai dari hal yang kecil ini. Bisa juga dengan cara diiming-imingi. Besok yang datang tepat waktu, akan kebaktian jam 8. Yang datang tepat waktu 10 kali atau 5 kali misalkan, akan dapat hadiah. Ini upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk anak-anak. Memang itu dunia anak-anak seperti itu. Harus dipacu dengan kesenangan-kesenangan yang menarik buat mereka. Tidak ada masalah, itu hanya pemicu saja. Tetapi poinnya di situ misalkan kita punya satu tujuan mendisiplinkan mereka gitu. Misalkan yuk mulai belajar untuk memimpin kebaktian seperti itu. Itu boleh saja. Tetapi dalam hal menghargai waktu, bagaimana kita menjadi manusia sejati bukan terkait dengan memimpin kebaktiannya sebenarnya, tapi kedisiplinannya terhadap waktu. Disiplin terhadap waktu. Ketika kebaktian jam 8, mereka diajak untuk jam 8 itu harus sudah hadir dan duduk di dalam gitu. Ini mulai dia diajarkan untuk bagaimana ia menghargai waktu, dan dia juga mulai kita ajarkan untuk menjadi manusia yang sejati tadi. Seperti itu datang. Oke, tadi disampaikan juga oleh pembina ya Bang ya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Kalau tidak ada mungkin ada dari Bante untuk kebetulan ini semua kan kebanyakan pengurus ya kayaknya, pengurus siaran juga aktif lah. Mungkin ada, kalau tadi kan ada memposisikan manusia sejati itu memposisikan menjadi seorang pengurus atau aktivis, mungkin ada bagaimana tanggung jawabnya supaya kita lebih menghargai kehidupan atau menghargai posisi kita sebagai pengurus. Oke. Ya, yang pertama bahwa kita harus bersyukur mengenal Dharma, ya. Maka gunakan waktu ini sangat singkat, kehidupan ini sangat singkat. Gunakan ini dengan baik, gunakan waktu yang berharga ini dengan baik. Anda beruntung menjadi seorang pengurus karena Anda punya kesempatan untuk berbuat baik. Mau kesempatan berbuat baik dalam hal menata kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi banyak orang, termasuk menginspirasi diri sendiri. Maka penting sekali hal-hal seperti ini adalah kebajikan yang besar lagi sekali ketika Anda melakukan hal seperti ini, Anda menginspirasi banyak orang. Itu kebajikan dari pengurus yang Anda lakukan. Selain menginspirasi diri sendiri, kita juga menginspirasi orang lain. Artinya di sini, kita memanfaatkan hidup kita, memberi kebermanfaatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Hal ini disampaikan Buddha juga, bahwa kalau kita ingin hidup memiliki kebermanfaatan, baik diri sendiri dan orang lain adalah ketika kita punya keyakinan yang baik, kita harus mendorong orang-orang sekeliling kita memiliki keyakinan yang baik. Ketika kita punya moralitas yang baik, kita harus mendorong orang-orang sekeliling kita untuk memiliki moralitas yang baik. Ketika kita punya kedermawanan yang baik, kita juga harus mendorong orang-orang sekeliling kita agar memiliki kedermawanan yang baik. Ketika kita mengerti manfaat Dharma, kita harus mendorong orang sekeliling kita untuk mengerti dan merasakan manfaat Dharma. Ketika kita mempraktikkan Dharma, kita juga harus mendorong orang lain untuk mempraktikkan Dharma. Artinya bahwa ketika Anda jadi pengurus, Anda itu memiliki kebermanfaatan hidup untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain. Maka Anda sudah memanfaatkan waktu yang berharga ini dalam masa-masa kehidupan Anda saat ini. Itu Dar. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup jelas ya teman-teman. Hari ini kita sudahi saja tanya jawabnya. Kita sama-sama beranjali
untuk kita aspirasi dan berikan jasa. Ya, kita sama-sama bersikap jeli demikian diskusi dalam Kongko Berfaedah pada malam hari ini. Semoga pengetahuan ini meningkatkan keyakinan kita kepada Diri Rahma. Selanjutnya marilah kita sama-sama melakukan aspirasi dan perintah jasa. Dengan kebajikan ini, semoga mengondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nibbana. Saya berbagi berkat kebajikan ini pada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Baik, teman-teman, Jumat minggu depan, tanggal 29 Mei 2020, kita juga akan bersama-sama lagi dengan Bante Sila. Kita akan sharing seperti ini lagi, jadi mohon kehadiran teman-teman yang lain. Nanti posternya kita akan munculkan juga, dan jangan lupa tadi pesan sponsornya itu karena ada giveaway di akhir acara nanti di hari terakhir. Itu jadi namanya dimohon untuk sama ya, namanya dimohon untuk sama. Dan untuk minggu depan kita akan sistem pendaftaran juga biar nanti bisa terdata. Jadi hari ini bisa kita kontak juga ke nomor teman-teman yang sudah daftar. Terus untuk yang bertanya, nah kita sudah set juga namanya siapa aja, nanti di akhir kita akan isi dan yang paling aktif juga akan mendapatkan hadiah. Buat teman-teman yang mungkin berpartisipasi juga mau memberikan dana, itu boleh kontak ke saya nanti by WA supaya kita bisa berbagi juga sama teman-teman yang lain. Itu aja mungkin Bante, ada lagi yang disampaikan? Cukup. Iya, ya? sampai ketemu minggu depan ya. Oke, Bante, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua, dan mungkin aktifkan videonya, kita sama-sama beranjali ke Bante. Dan boleh unmute semua. Terima kasih Bante. Terima kasih, Bante. Terima kasih Sama-sama. Bante. Ya, selamat malam semuanya. Bante. Iya, selamat malam. Halo. Terima kasih, Terima kasih Bante. Ada yang paling muda nih, Apa? Mami Lili. Siapa? Kita Bu Lili. jadi pengawas. Oh iya, ada Bu Lili. Mungkin hostnya udah ya, udah di capture ya tadi Lili ya. paling muda. Nah. Matiin lagi deh. Terima Oke, kasih Bante. teman-teman, terima kasih semuanya. Ya. Semoga Oke, bermanfaat. sampai jumpa. Terima Istirahat. kasih, Bos. Ya, boleh live chat atau nanti di end sama Om. Thank you semua.